Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menjawab sebuah pertanyaan yang sudah masuk. Apa hikmahnya ketika kita sholat maghrib, isya dan subuh dianjurkan untuk mengeraskan bacaan, sedangkan pada waktu sholat duhur dan asar tidak dianjurkan? Saya ulangi lagi pertanyaan yang sudah masuk. Apa hikmahnya pada waktu sholat maghrib, isya dan subuh kita dianjurkan untuk mengeraskan bacaan Fatihah, sedangkan pada waktu sholat duhur dan asar tidak dianjurkan untuk dikeraskan? Di sini saya cuma mengambil dari satu referensi, yaitu Hasyiatul Jamal juz 3 halaman 326. Karena di beberapa kitab yang lain, I'anah, Asnal Matolib dan yang lainnya itu sama. Di sini saya sebelum menjawab saya bacakan masalah referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatul jahri fi maudhihi wal israr fi maudhihi. Hikmah daripada mengeraskan bacaan di tempatnya, yaitu pada waktu sholat maghrib, isya dan subuh. Begitu juga hikmah daripada dianjurkan untuk tidak mengeraskan, yaitu pada sholat duhur dan asar. Annahu lamma kana lailuh mahallal khulwatih wa yatibu fihi samaruh. Dikarenakan di malam hari itu yaitu mulai sholat maghrib sampai subuh, karena malam itu adalah min ghurubis syamsih ila tulu'il fajri. Ukuran malam itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi itu malam namanya. Jadi di malam hari itu adalah mahalul khulwah, tempat daripada menyendiri. Mahalul khulwah, tempat daripada menyendiri. Sehingga syuri al-jahru fihi, karena tempat untuk menyendiri, tempat yang sepi, tempat istirahat, maka dianjurkan untuk mengeraskan bacaan. Tapi yang dimaksud di sini bukan berarti mengeras harus pakai mikrofon, tidak. Tapi agak keras daripada waktu sholat duhur dan asar, dikeraskan. Kenapa kok harus seperti itu? Karena izharon lilladzati munajatil abdi li rabbih. Karena izharon yaitu menampakkan bahwasanya ladzati munajatil abdi li rabbih, menampakkan nikmatnya munajat seorang hamba pada Tuhannya. Saya ulangi lagi, dikarenakan di malam hari itu adalah tempat sebuah yang sunyi, yang sepi, maka dianjurkan untuk mengeraskan semata-mata menampakkan bahwasanya munajatnya seorang hamba pada Tuhannya itu adalah sebuah kenikmatan. Terus di referensi di atas, kenapa kok menyebutkan maghrib dengan isya cuman dua? Wa khussuh bil ulayaini linasyatil musalli fihima. Kenapa? Karena pada waktu maghrib dan isya biasanya nasyatil musalli, orang yang sholat itu biasanya semangat, antusias. Cuman di belakang wa alhaqas subhah bi sholatil lailiyah. Sholat subuh juga disamakan dengan maghrib dengan isya, artinya itu dianjurkan untuk dikeraskan. Sekalipun subuh itu biasanya orang tidak nasyat, akan tapi karena waktu yang sangat nikmat untuk istirahat, nyaman untuk istirahat. Kenapa? Karena li'anna waqtahu laisah mahallan lisyagharil adatan, karena di waktu subuh itu juga bukan waktu untuk aktivitas. Waktu subuh bukan waktu untuk kesibukan mencari duniawi, tidak. Laisa mahallan lisyawawil. Oleh karena itu waktu sholat subuh itu disamakan dengan maghrib dengan isya, sehingga dianjurkan untuk mengeraskan bacaan.
Lah sekarang wan nahar, sedangkan di siang hari, siang itu yang saya sampaikan tadi, siang itu adalah min tulu'il fajr ila ghurubi syamsih. Cuma yang dimaksud di sini subuh itu diikutkan di malam hari. Karena siang itu lamma kana mahallas syawagil wal ikhtilat bin nas. Siang itu adalah mahallus syawagil, tempat untuk kesibukan. Tempat yang mana orang lain itu sibuk dengan urusan duniawi, menjalani aktivitas, usaha dan yang lainnya. Dan juga di siang hari itu ikhtilat bin nas, antara satu orang bercampur dengan orang yang lain, bergaul dengan orang yang lain. Bedanya di malam hari. Di malam hari itu tempat istirahat. Memang toh sekalipun ada yang keluyuran, tapi ini iktibarnya secara hukum biasanya. Jadi karena di siang hari itu adalah sebuah tempat untuk aktivitas, tempat mencari ekonomi, tempat al-ikhtilat antara satu dengan yang ini saling bergaul, sehingga tulibal isror, untuk bacaan-bacaan di waktu sholat dalam masalah ini Fatihah kita dianjurkan untuk tidak mengeraskan. Kenapa? Karena li'adami sholahiyati litafarrug lil munajat. Karena di siang hari itu sangat tidak layak kalau memang kita difokuskan untuk munajat kepada Allah Ta'ala. Apa artinya? Artinya kalau dikeraskan suaranya, ya kan tadi kenapa kok dikeraskan kalau di malam hari? Karena biar menampakkan bahwasanya munajat kepada Allah Ta'ala itu sangat-sangat nikmat. Nah, sedangkan di malam hari tidak seperti itu karena rame, ya kan. Oleh karena itu bacaan di siang hari itu sangat dianjurkan untuk dengan cara tidak dikeraskan. Untuk referensi yang lain sama dengan ini redaksinya di kitab-kitab yang lain. Jadi saya cuma ngambil satu kitab, itu Hasyiatul Jamal. Ini insya Allah sudah mencukupi dan mewakili daripada kitab-kitab yang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan walaupun sangat singkat dan sedikit, semoga manfaat dan barokah. Dan jika ada yang kurang paham, kurang puas, silahkan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.